Cole Palmer jadi pahlawan kemenangan Chelsea atas Brighton dalam dua lanjutan Premier League 2024-2025. The Blues mengamankan kemenangan 4-2 dan semua gol dicetak oleh Palmer di babak pertama. Sabtu 28 September 2024, Chelsea meladeni Brighton di Stamford Bridge dalam duel pekan ke-6 Liga Inggris 2024-2025. Pertandingan memang diprediksi bakal menarik, mengingat riwayat Brighton yang kerap merepotkan tim-tim besar. Kali ini, total 6 gol tercipta di babak pertama. Cole Palmer membungkus kuatrik, 21 menit, 28 menit, 31 menit, 41 menit. Sementara Brighton sempat membuat kejutan melalui Georginio Rutter, 7 menit, dan Carlos Baleba 34 menit. Kemenangan ini menjaga tren positif Chelsea dalam beberapa pertandingan terakhir. Cole Palmer pun mencetak rekor baru di Liga Inggris. Gelandang Manchester City, Mateo Kovacic menyesalkan hasil imbang yang didapatkan timnya melawan Newcastle United. Ia menyebut bahwa timnya tidak boleh meratapi hasil ini dan harus lekas move on. Di pekan ke-6 IPL 2024-2025 ini, Manchester City bertandang ke St. James Park. Mereka berhadapan dengan sang tuan rumah, Newcastle. Di laga ini, City berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol Joshua Gvardiol. Namun sayang City gagal mempertahankan keunggulan mereka setelah Anthony Gordon menyamakan kedudukan melalui titik putih di babak kedua. Kovacic mengakui bahwa Newcastle benar-benar jadi lawan yang sulit bagi timnya. Saya rasa kami tidak pernah mendapatkan laga yang mudah saat bermain di sini, St. James Park, ia ungkap Kovacic kepada laman resmi Man City. Ibrahima Konate pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Wolverhampton versus Liverpool. Kali ini, Konate mencetak salah satu gol dalam kemenangan 2-1 The Reds. Sabtu 28 September 2024, Liverpool menyambangi Wolverhampton di Molyneux dalam duel pekan ke-6 Premier League 2024-2025. Pertandingan diprediksi ketat dan memang terbukti demikian. Kali ini, dua gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Ibrahima Konate, 45+2 menit, dan penalti Mohamed Salah, 61 menit. Sementara tuan rumah sempat membalas melalui Ryan Ait-Nouri, 56 menit. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Liverpool ke puncak klasemen Liga Inggris 2024-2025 sementara dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Arsenal memetik kemenangan dramatis di pekan ke-6 Premier League 2024-2025. Menghadapi Leicester City di Emirates Stadium, Arsenal berhasil menang dengan skor 4-2. Arsenal berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Gabriel Martinelli, sepasang gol Leandro Trossard, dan 1 gol dari Kai Havertz. Namun Leicester City mampu memperkecil kedudukan berkat sepasang gol James Justin. Berkat kemenangan ini, Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen sementara IPL 2024-2025 dengan raihan 14 poin. Sementara Leicester City harus puas tertahan di peringkat ke-16. Kasus pelecehan rasial terhadap Vinicius Junior mulai membuahkan hasil. Salah seorang supporter Real Mallorca harus menjalani hukuman penjara 1 tahun dan larangan masuk stadion selama 3 tahun. Dikutip dari Marca, pelaku adalah salah seorang fans Real Mallorca dan dia melakukan aksi pelecehan rasial di Stadion Kandang Mallorca, San Mois. Pelaku ini 2 kali melakukan pelecehan rasial yang kemudian diproses hukum. Pertama, dia melecehkan Vinicius di laga Mallorca versus Real Madrid, 5 Februari 2023. Kedua, dia juga melecehkan Samuel Chukwueze di stadion yang sama pada 18 Februari 2023, pertandingan Mallorca versus Villarreal. Barcelona kalah memalukan dalam kunjungan tandang ke markas Osasuna. Pasukan Hansi Flick menyerah dengan skor 2-4, tuan rumah lebih efisien dalam menuntaskan peluang. Minggu 29 September 2024, Barcelona menyambangi Al Sadar dalam duel pekan ke-8 La Liga 2024-2025. Barca jelas lebih diunggulkan, mengingat mereka terus merangkai kemenangan di Liga musim ini. Nahas, pertandingan ternyata tidak berjalan mudah untuk Blaugrana. Barca boleh unggul penguasaan bola dan jumlah operan, tapi Osasuna lebih efisien dalam menyerang. Kali ini, gol-gol Osasuna dicetak oleh Ante Budimir, 18 menit, 72 menit, Brian Zaragoza, 28 menit, dan Abel Bretones, 85 menit. Sementara Barcelona membalas melalui Pau Victor, 53 menit, dan Lamine Yamal, 89 menit.
Petualangan Donny van de Beek di La Liga tampaknya tidak jauh beda dengan saat bermain bersama Manchester United. Sang pemain kini dikabarkan kesulitan beradaptasi di klub barunya, Girona. Man United mengeluarkan biaya besar untuk merekrut gelandang Belanda itu dari Ajax pada tahun 2020, tetapi ia sangat kesulitan sebelum Man United menjualnya dalam transfer permanen. Van de Beek membuat total 62 penampilan untuk Man United, hanya menghasilkan 2 gol dan 2 assist dalam periode yang sangat mengecewakan di Inggris. Setan Merah melepasnya ke tim Spanyol, Girona, pada bulan Juli, tetapi bahkan setelah pindah ke klub yang lebih kecil, Van de Beek masih mengalami kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Penyerang Juventus, Dusan Vlahovic mengaku tidak mau terlalu disorot usai mencetak brace ke gawang Genoa. Ia menyebut bahwa yang terpenting adalah Juventus meraih kemenangan di laga ini. Beberapa saat yang lalu, Juventus bertandang ke Stadio Luigi Ferraris. Mereka menantang tuan rumah, Genoa untuk pertandingan Giornata ke-6 Serie A 2024-2025. Di laga ini, tim tamu berhasil keluar sebagai pemenang. Juventus mengalahkan Genoa dengan skor 3-0, di mana 2 dari 3 gol tersebut dicetak oleh Vlahovic. Sang striker sendiri mengaku tidak mau terlalu disorot usai keberhasilannya membuat 2 gol tersebut. Ia menyebut bahwa baginya yang terpenting adalah Juventus meraih kemenangan di laga ini. Manajer Inter Milan, Simone Inzaghi mengaku senang dengan keberhasilan Lautaro Martinez membobol gawang Udinese. Ia menyebut bahwa sang striker benar-benar bekerja keras agar bisa kembali mencetak gol. Seperti yang sudah diketahui, Lautaro lagi berada dalam kondisi yang kurang baik. Sang striker belum mencetak satupun gol bagi Inter di musim 2024-2025 ini. Namun penantian pemain berjuluk El Toro itu akhirnya berakhir kemarin malam. Ia berhasil mencetak 2 gol saat Inter mengalahkan Udinese baru-baru ini. Inzaghi mengaku senang melihat sang striker berhasil mencetak gol di laga ini. Saya benar-benar senang melihatnya mencetak gol hari ini, ungkap Inzaghi kepada DAZN. Harry Kane tidak bisa bermain maksimal ketika Bayern Munchen dipaksa Bayer Leverkusen bermain imbang 1-1. Kedua tim harus puas berbagi poin setelah melewati 90 menit pertandingan seru. Sabtu 28 September 2024, Bayern meladeni sang juara bertahan di Allianz Arena dalam duel pekan kelima Liga Jerman 2024-2025. Leverkusen pun berkunjung dengan percaya diri untuk mencuri poin. Laga diprediksi sengit. Bayern memulai musim ini dengan sangat baik bersama pelatih baru, Vincent Kompany. Leverkusen, di sisi lain, masih mempertahankan skuad juara di bawah Xabi Alonso. Kali ini, Leverkusen unggul lebih dahulu lewat gol Robert Andrich, 31. Tapi Munchen dengan segera menyamakan kedudukan melalui aksi gemilang Alexander Pavlovic, 39.